Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga hari ini saudara-saudari semuanya kami jumpai dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Kamis 23 Juni 2022 yaitu dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi ikon Paulion ni halak sileban muse akaparikmu jala akka raja nasida marhaladoi ho ai di bagasan rimasudo hulicingi nasai laon jala di bagasan talup ni rohaku nunga huasi iho nuaeng. Demikian firman Tuhan. Menjadi umat pemenang, itulah yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Dalam hidup ini ada beberapa dari orang merasa bahwa hidup ini bagaikan sebuah kompetisi, bahwa dia harus berjuang untuk memenangkan sekian banyak perkara, bahwa dia harus melampaui atau mengejar cita-citanya, atau beberapa orang menganggap bahwa dia tidak boleh tertinggal atau didahului oleh orang lain. Maka hidup ini dijadikan arena persaingan. Sejak kecil anak-anak juga sudah dilatih untuk hidup berjuang dan boleh menang. Kita dilatih bagaimana harus bisa berjalan dengan baik. Sejak kecil berlatih bagaimana berbicara dengan baik, berlatih untuk membaca, menulis, melihat, dan juga melakukan segala sesuatu dengan baik. Hal itu tentunya hendak mendorong agar kita kelak mampu hidup seperti manusia lainnya, dan bahkan lebih dari itu, kita ingin nantinya mampu menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Maka perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan itu dibutuhkan. Namun sejalan dengan perjuangan kita itu, sering kita mengalami kegagalan, sering kita jatuh di dalam pencobaan, sering kita mengalami kekecewaan dan keputusasaan, sering bahkan kita melupakan bahwa kita mempunyai kekuatan di luar diri kita sendiri, namun kita tidak menyadarinya. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Tuhan Israel ketika mereka pernah gagal di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka dihukum dan diizinkan Tuhan untuk dijajah oleh bangsa lain. Bahkan mereka sempat kehilangan harapan, di mana Allah tidak menolong dan Allah membiarkan mereka begitu saja hancur, terserak, dan terbuang di pengasingan. Tetapi Allah yang adalah Maha Pengasih dan Pemurah tidak begitu saja membiarkan mereka. Sesungguhnya Allah mendengar
dan mengetahui dan ikut merasakan dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, Allah kemudian memberikan pembebasan kepada mereka untuk keluar dari kesulitan, dari pembuangan, dan dari ketertindasan mereka oleh bangsa lain. Dengan rancangan Allah yang luar biasa, Allah membebaskan mereka dan menempatkan mereka kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Allah berkenan mengasihi umatnya. Allah berkenan melupakan segala amarah dan murkanya. Allah berkenan untuk memaafkan dan mengampuni segala tindakan bangsa itu yang pernah menduakan dan mendukakan hati Tuhan. Dan kini Allah memberikan kemenangan bagi mereka dengan menempatkan mereka menjadi umat pilihan dan umat pemenang. Lebih dari itu, sebaliknya Allah merancangkan masa depan yang terindah di mana bangsa-bangsa lain yang tadinya menganggap sepele dan sebelah mata kepada mereka, itu pun Allah sanggup untuk menggerakkan mereka untuk ikut membantu pembangunan kota Yerusalem, bait suci yang baru di Israel. Itulah kemurahan dan pengampunan yang diberikan Tuhan Allah, sebab Allah telah berkenan kembali mengasihi umatnya. Bahkan Allah memberikan mereka kemenangan secara cuma-cuma, dan kemenangan mereka itu merupakan mutlak pemberian Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita saat ini juga hidup dalam perjuangan, dalam penantian pengharapan, dalam suatu visi misi yang kita rindukan. Namun kita juga sering merasakan kelelahan. Kita sering merasa putus asa, kecewa, dan terluka oleh apa yang kita harapkan tidak terkabul. Namun kita harus mengingat kembali bahwa Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sesungguhnya telah berkenan kepada segala kehidupan kita. Bahkan Dia berkenan kepada kita dengan melupakan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Inilah yang kita syukuri, inilah yang kita harus banggakan, bahwa ketika Tuhan berkenan kepada kita dan mengasihi kita, maka Dia tidak memandang segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Yesus Kristus telah bersedia dan berkenan untuk memikul segala dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dalam Yesus Kristus kita sangat diperkenankan Tuhan dan dimenangkan sehingga menjadi umat pemenang. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Kristus Yesus, kami bersyukur bahwa hidup kami saat ini telah Engkau perkenankan. Meskipun Tuhan kami sering jatuh ke dalam pencobaan, kami mengalami kekecewaan dan kegagalan, namun kami percaya ada Tuhan yang terus-menerus menolong, yang terus menopang, menuntun, dan membimbing kami agar kami tidak tersesat, agar kami bertahan, agar kami tertuju dalam pengharapan, dalam tujuan hidup yang Tuhan telah berikan. Berkati seluruh umat-Mu yang beraktivitas pada hari ini.
Bila ada yang dalam perjalanan, ada yang sakit, ada yang letih lesu dan berbeban berat, ada yang bersuka cita, ada yang menggumuli masa depannya, ada yang berusaha untuk mencapai segala keinginannya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong dan mengasihani mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas dan kiranya hidup kita diberkati.